Para sahabat, saya sudah banyak berbicara tentang ontologi epistemologi ilmu pemerintahan, termasuk beragam teori dalam pemerintahan sudah saya sajikan, dan yang terakhir 5 bungkus governance juga sudah saya sajikan. Tetapi rasanya saya belum berbicara tentang aksiologi ilmu pemerintahan. Mungkin saya sudah pernah memberikan clue secara singkat tentang aksiologi itu dalam video Membongkar Ilmu Pemerintahan 1. Karena itu kali ini saya akan menyajikan tema khusus tentang aksiologi ilmu pemerintahan. Kita semua tahu aksiologi adalah aksi, tindakan yang itu memberikan manfaat, memberikan tujuan, atau kalau kita mengikuti ajaran Bung Karno, bagaimana ilmu pemerintahan itu amaliyah, bukan hanya untuk negara, tetapi juga untuk rakyat. Karena pemerintah kita itu pada dasarnya berkedaulatan rakyat. Bahkan kalau kita berpikir secara dialektis dalam filsafat pengetahuan, itu bisa dimulai dari aksiologi. Biasanya kan kita deduktif dari ontologi dulu, kemudian epistemologi baru aksiologi. Itu tidak jadi soal. Tetapi kita juga boleh dibalik. Kita belajar dari aksiologi, kemudian baru ontologi dan epistemologi. Aksiologi tentu harus kita letakkan dalam konteks kenegaraan, kepemerintahan Republik Indonesia. Dan itu pesan yang disampaikan oleh Profesor Mulyarto tahun 85 yang lalu, bahwa ilmu pemerintahan itu harus kita sifatnya cultural bond, punya ikatan daya lekat dengan kultur, dengan sistem yang kita kenal dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Tapi bukan berarti kemudian kita itu salah kaprah. Kan kita banyak salah kaprah. Dulu kita belajar konstitusi itu hanya untuk dihafal. Tetapi sebenarnya kedalamannya itu kurang. Ya, bolak-balik saya katakan bahwa Orde Baru itu Pancasilais, konstitusionalis gitu. Tetapi pemerintahan baik praktek maupun ilmu itu sebenarnya jauh dari prinsip ideologi Pancasila maupun konstitusi. Bahkan lebih banyak menerima warisan kolonial. Jadi ini kontradiksi yang luar biasa. Sehingga sebenarnya secara aksiologis itu kita mengalami kedangkalan. Secara historis ilmu pemerintahan memang dibentuk karena aksiologis, terutama yang bersifat pragmatis, yaitu menyelenggarakan jurusan ilmu pemerintahan itu dalam rangka untuk mencetak birokrat, pegawai negara yang lebih pintar, lebih profesional mengerti pemerintahan gitu. Ya, jadi ini yang kemudian sering saya kritik. Sarjana pemerintahan kok menjadi bagian dari negara, seharusnya menjadi pemerintah dong. Kalaupun nanti masuk ke negara itu kan hanya sebagai stepping stone gitu. Tetapi yang kemudian dikenal ilmu pemerintahan itu kan memproduksi birokrat yang pemikiran maupun sepak terjangnya itu berbeda dengan nilai, tujuan, maupun katakanlah ideologi kita berpemerintahan. Jadi itu yang sebagai pengantar yang mau saya katakan, dan saya ingin menegaskan bahwa aksiologi ini ya contested, diperdebatkan, dipertaruhkan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain itu berbeda. Cara memandang ilmu pemerintahan,
termasuk mengorientasikan ilmu pemerintahan, termasuk membuat kurikulum. Ada perguruan tinggi yang menyusun kurikulum itu, kurikulum ilmu pemerintahan itu dikaitkan dengan market base. Ya, jadi apa yang sekarang berkembang di pasar misalnya, orientasinya adalah untuk mencetak para sarjana yang terampil. Ya, terampil misalnya yang sekarang lagi ngetren itu terampil dengan teknologi pemerintahan. Ya. Bagaimana menguasai Internet of Things, digital government, government 4.0 itu yang sekarang lagi ngetren, lagi paling utama. Sehingga karakter sarjana sujananya itu hilang. Jadi sarjana tukang namanya. Ya, sarjana yang hanya mengabdi pada pasar, hanya untuk dirinya sendiri. Ya, jadi lebih banyak ya di situ itu, termasuk juga misalnya kalau kita berbicara tentang aksiologi itu sangat normatif, bertakwa pada Tuhan misalnya, itu kan normatif. Terus Pancasilais. Ya, memang kita perlu belajar Pancasila dan konstitusi, tetapi kan terpisah. Jadi ini di kurikulum itu kan ditaruh di atas itu, kita belajar Pancasila, belajar kewarganegaraan itu. Tapi mata kuliah yang judulnya pemerintahan itu kan terpisah dari sana itu. Jadi nggak koheren, nggak connect gitu. Yang dipelajari kan good governance. Ya, bagaimana mantra governance, good governance, jimat itu dihayati betul ya. Indikatornya dan kemudian bagaimana kalau meneliti ya tentang efektivitas good governance. Lalu Pancasilanya yang dihafal itu di mana? Kan nggak nyambung namanya. Ngomong ada mata kuliah konstitusi juga. Tetapi orang lebih banyak memuja teknologi pemerintahan, bukan pemerintahan konstitusional. Jadi ini kan aneh, ini sangat aneh. Ya. Jadi itu kontestasinya begitu. Saya pernah belajar juga mengenai mereview kurikulum itu. Ya, saya banyak menyampaikan kritik ya. Di satu sisi normatif, ya normanya normatif itu sama mantra sama jimat itu kan bedanya tipis. Tapi yang paling inti sebenarnya ilmu pemerintahan itu mengarah pada membentuk keterampilan pemerintahan, ya, bukan pemikiran analitik gitu, bukan membangun ideologi pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Tapi lebih banyak yang praktikal begitu. Ya, akhirnya nanti tunggang langgang. Ada juga perguruan tinggi yang lain yang misalnya bicara bagaimana mahasiswa atau sarjana itu pintar dalam legal drafting. Ya, ini kan pekerjaan sarjana hukum. Bukan berarti kita tidak boleh belajar tentang legislasi itu. Penting itu ya. Saya punya pengalaman di Dewan Perwakilan Daerah. Saya bersama Ari Jibayana dan Endi Caweng. Tiga-tiganya sarjana pemerintahan. Diminta untuk membuat dua hal. Naskah akademik rancangan undang-undang desa dan kemudian membuat drafting. Ya. Terus waktu itu ketua persiapan ya undang-undang itu dari Bali, Pak Wayan Sudirte. Kami berdiskusi gitu ya. Saya sampaikan. Jadi nanti kami menyiapkan naskah akademik dan kerangka besarnya. Kami tidak mungkin bisa detail membuat pasal-pasal ayat-ayat secara koheren ya. Sampai detail mengenai apa perbedaan dalam dengan pada gitu ya. Jadi kami ngomong begitu ya. Jadi terus terang kami tidak punya kemampuan legal drafting secara detail.
Terus Pak Wayan bilang begini, itu pekerjaan Mas Toro dan teman-teman itu udah luar biasa kalau menyiapkan naskah akademik sama kerangka besar itu. Kalau sampai legal drafting secara detail, lalu pekerjaan legal drafter kami apa gitu ya. Jadi waktu itu kan ada 2 tim ini, ada tim substansi, akademik substantif sama tim legal drafting. Tim legal drafting antara lain sahabat dari Atmajaya, Mas Hestu ya. Dr. Hestu, siapa nama panjangnya saya, Hestu Handoyo ya, Hestu Handoyo. Saya agak lupa namanya, tapi kami biasa akrab kalau manggil saya Kang Hestu gitu. Ya. Jadi gitu ya, termasuk yang apa namanya, ada juga perguruan tinggi lain itu mengajarkan tentang bagaimana membuat SOP, standar operasional prosedur. Ya. Saya agak ini juga saya. Nah ini kan pekerjaan administrasi publik ini, bukan ilmu pemerintahan. Kalau ilmu pemerintahan itu kan ilmu prinsip dasar gitu. Ya. Bukan yang terlalu teknis, terlalu detail. Jadi ilmu pemerintahan itu mengerti banyak hal. Yang lebih general. Karena pemerintahan itu dibentuk oleh banyak hal. Jadi pemerintahan bukan administrasi. Dan saya sudah bolak-balik berbicara bahwa orang belajar pemerintahan tapi sebenarnya tidak mengerti apa yang disebut dengan pemerintahan, malah mereduksi pemerintahan itu sebagai administrasi perbuatan yang bersifat perkantoran administrasi dan sekaligus juga mengabaikan pemerintah. Jadi ilmu pemerintahan ilmu yang ingkar pada pemerintah. Ya. Jadi contohnya misalnya begini. Banyak orang kalau bicara kurikulum itu kan ada etika pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, ada teknologi pemerintahan, ada sosiologi pemerintahan, tapi tidak ada politik pemerintahan. Ini aneh betul, sangat aneh. Ya. Pemerintahan itu kan ngomong pemerintah, hal ehwal pemerintah. Pemerintah itu kan dibentuk oleh politik. Ya, karena pemerintah itu milik rakyat. Itu perintah konstitusi. Ya. Lalu bekerja secara politik. Ya kalau mau membuat kebijakan itu kepentingannya begitu banyak, kan politik. Lalu pemerintah akan mengambil keputusan. Ya, di antara banyak masukan atau pendapat yang begitu beragam. Ketika diputuskan menjadi undang-undang misalnya, itulah lalu menjadi hukum. Dan hukum itu lalu akan dijalankan dengan administrasi. Ya, saya nggak ngerti cara berpikir para sarjana ilmu pemerintahan. Ya, jadi bukan berbicara perihal pemerintah, tapi saya nggak ngerti apa yang dipikirkan mereka. Ya, dan saya akan mulai ya berbicara tentang aksiologi ilmu pemerintahan. Ada 3 aksiologi. Pertama, aksiologi secara teleologis, telos, tujuan. Apa tujuan ilmu pemerintahan? Ya. Itu yang harus kita gariskan. Orang mengatakan bahwa pemerintahan itu ya bagaimana mengelola dinas-dinas umum untuk membahagiakan manusia. Saya sudah kritik itu. Itu nggak relevan itu. Ada juga yang berbicara tentang efektivitas. Bagaimana pemerintahan itu bekerja secara efektif, itu administrasi publik. Kalau bicara efektivitas yaitu administrasi publik. Kalau ilmu pemerintahan ya lebih penting governabilitas. Efektivitas akan berada di dalam governabilitas. Ya. Nah, secara teleologis, telos, ini kita harus kaitkan dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Itu yang akan menjadi arah. Bagaimana kita memberikan sumbangan. Ya, ilmu pemerintahan itu memberikan sumbangan untuk mencapai nilai, tujuan, cita-cita yang digariskan dalam Pancasila dan konstitusi. Kalau kita lihat Pancasila, maka kan ini semua ilmu akan mengarah ke sana. Kalau mau, ya. Kalau mau loh ya, mengarah ke sana. Dari sekian banyak ilmu, tentu akan memberikan sumbangan terhadap penghayatan dan praktek Pancasila secara utuh. Agama juga mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Nah, pemerintahan di mana? Menurut saya, pemerintahan itu titik fokusnya, titik masuknya pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bicara tentang kedaulatan rakyat, itu bicara tentang demokrasi. Bagaimana pemerintahan itu bekerja dengan kedaulatan rakyat. Ya, melalui jalur perwakilan, permusyawaratan perwakilan. Sila keempat itu didasari oleh 3 sila yang pertama ya. Jadi sila ketuhanan, sila kemanusiaan, dan juga sila kebangsaan. Dan sila keempat yang akan kita tuju itu, ya, itu akan mencapai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau kita kerangkai dengan Pancasila. Dan Pancasila tentu kan diturunkan secara lebih panjang melalui konstitusi. Undang-undang akan menurunkan itu. Ilmu juga akan memberikan masukan bagi undang-undang, dan kita juga akan menjalankan undang-undang itu, mengelaborasi dan juga menjalankan undang-undang. Konstitusi itu bukan hanya jimat, bukan hanya norma, bukan hanya dogma. Tapi yang lebih penting adalah dia mengandung ideologi dan juga pengetahuan yang bisa kita elaborasi. Konstitusi itu antara lain menjabarkan sila keempat, antara lain. Ya, misalnya konsep negara hukum demokratis, ya, dalam batang tubuh. Tetapi yang mau saya katakan, kita perlu mengingat pembukaan. Ya. Pembukaan UUD 45 itu saya kira sangat dahsyat, dan itu harus menjadi dasar ilmu pemerintahan. Bukan hanya mantra atau dihafalkan waktu upacara. Ya. Tapi harus menjadi, istilah Profesor Kunto Wijaya itu, diradikalisasi menjadi ilmu dan tindakan. Ya. Paling tidak kita bisa membaca paragraf ke-4 ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, pemerintah negara Indonesia, pembukaan ini, itu yang harus jadikan dasar telos, teleologi ilmu pemerintahan. Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan seterusnya. Sila keempat itu. Jadi itu jelas pemerintah negara Indonesia. Sehingga kita ilmu pemerintahan itu secara ontologis, secara epistemologis, secara aksiologis itu mengacu ke sini, mengarah ke situ. Bukan yang lain-lain. Bukan good governance, ya. Bukan democratic governance, bukan digital government, bukan government 4.0. Ya. Jadi soal digitalisasi itu hal yang biasa, itu namanya inovasi, yang digunakan untuk mendukung kerja-kerja pemerintah.
Tetapi kalau dia itu dijadikan diskursus, maka digitalisasi itu menjadi nilai, menjadi norma dan sekaligus kekuasaan. Itu akan menggantikan konsep kedaulatan. Ya, konsep adil makmur yang ada di dalam konstitusi. Orang akan semakin lupa berbicara tentang pemerintah konstitusional, tetapi akan banyak berbicara tentang digitalisasi pemerintahan. Akan banyak berbicara mengenai good governance. Ya, jadi artinya ini orang yang rajin ngomong good governance ini kan sebenarnya juga aksiologis. Aksiologisnya siapa kan pertanyaannya begitu. Ya kalau saya ingin menegaskan bahwa aksiologis kita dasarnya adalah Pancasila dan konstitusi. Kalau good governance itu dari tempat lain. Tetapi sayangnya para sarjana, para mahasiswa pemerintahan itu gandrung betul ya dengan itu. Good governance dengan jimat, dengan mantra itu. Jadi sudah lupa kalau ya Pancasila itu hanya untuk dihafalkan saja. Jadi semuanya jadi jimat aja ya, mantra. Jadi tidak kehilangan esensi, kehilangan hakikat. Saya kira di dalam konstitusi sudah sangat jelas ya. Pokoknya poin pentingnya di sana. Jadi kita menuju pemerintah yang berkedaulatan sesuai sila keempat dalam rangka untuk meraih keadilan sosial. Atau kalau dalam konstitusi ya masyarakat adil makmur. Kedaulatan dibutuhkan untuk keadilan dan kemakmuran. Jadi itu nilai dan tujuan ini sangat penting. Dan saya ingat betul pada waktu ada seminar ya, kira-kira ya 2 tahun yang lalu ya. Kira-kira bulan Februari tahun 2019. Program studi ilmu pemerintahan itu menggelar ini ya, bulan ilmiah. Bulan Februari ilmiah itu waktu itu menghadirkan Mas Tejo. Dulu wakil bupati Kulon Progo, sekarang bupati. Karena bupatinya dipindahkan menjadi kepala BKKBN. Ada Profesor Purwosantoso, Mas Pur. Jadi Mas Tejo berbicara banyak tentang bela beli, tentang kemandirian, bagaimana membangun kemandirian kedaulatan. Bela beli itu ya. Nah, Mas Purwo memberikan catatan. Nah, inilah ilmu pemerintahan itu harus memproduksi nilai. Beliau selalu mengkritik kalau ilmu pemerintahan terjebak pada instrumentalisasi, pada pertukangan. Ya. Kan ini bahaya betul ini. Jadi beliau sangat risau bahwa ilmu pemerintahan di Republik Indonesia ini itu ilmu pertukangan. Kehilangan nilai. Nah, lalu Mas Pur mengatakan bahwa ilmu pemerintahan harus memproduksi nilai. Salah satu nilai yang kita pelajari dari narasi Mas Tejo adalah kemandirian. Jadi itu yang kemudian dikembangkan. Itu aksiologi itu. Nah, kalau sudah aksiologinya kemandirian, lalu kan kita bisa mengurai secara ontologis. Apa yang disebut dengan mandiri? Hakikatnya apa? Dan kemudian secara epistemologis bagaimana kita mencapai kemandirian? Ya. Itu satu poin saya kira penting ya. Jadi nilai dan tujuan itu banyak. Kita sumbernya dari Pancasila dan konstitusi. Dan saya ingin mendorong bahwa ilmu pemerintahan itu tidak mencita-citakan efektivitas pemerintahan. Bukan. Tapi kita akan mendorong ya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membentuk pemerintah yang kuat dan berdaulat.
Jadi pemerintahnya harus kuat dan beralat sekaligus konstitusional untuk mencapai tujuan yang ditekankan dalam Pancasila maupun dalam alinea keempat ini. Termasuk untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi pemerintah yang kuat, berdaulat dan konstitusional. Kewenangan pemerintah harus besar, tapi kekuasaannya dibatasi. Ya. Nah, ini kalimat ini itu kan nanti akan mengandung ontologi, mengandung epistemologi. Ya. Jadi sekali lagi kekuasaan pemerintah itu, kewenangan pemerintah itu harus besar untuk mencapai tujuan itu, tapi juga kekuasaannya dibatasi. Kewenangannya besar, kekuasaannya dibatasi. Atau kalau kita dulu pernah mengenal kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas. Ya, jadi ini yang saya kira terus menerus itu ilmunya ada, pemikirannya ada. Itu yang saya kira kita kita uraikan ya. Jadi cara menguraikan bukan dengan digitalisasi pemerintahan, bukan dengan digital of things, dengan teknologi pemerintahan, bukan itu ya. Tapi ini dulu yang hakikat ini yang perlu kita uraikan. Itu ya. Para sahabat, saya sudah banyak berbicara tentang ontologi, epistemologi ilmu pemerintahan, termasuk beragam teori dalam pemerintahan sudah saya sajikan, dan yang terakhir 5 bungkus governance juga sudah saya sajikan. Tetapi rasanya saya belum berbicara tentang aksiologi ilmu pemerintahan. Mungkin saya sudah pernah memberikan clue secara singkat tentang aksiologi itu dalam video Membongkar Ilmu Pemerintahan 1. Karena itu kali ini saya akan menyajikan tema khusus tentang aksiologi ilmu pemerintahan. Kita semua tahu aksiologi adalah aksi, tindakan yang itu memberikan manfaat, memberikan tujuan. Atau kalau kita mengikuti ajaran Bung Karno, bagaimana ilmu pemerintahan itu amaliyah, bukan hanya untuk negara, tetapi juga untuk rakyat. Karena pemerintah kita itu pada dasarnya berkedaulatan rakyat. Bahkan kalau kita berpikir secara dialektis dalam filsafat pengetahuan, itu bisa dimulai dari aksiologi. Biasanya kan kita deduktif dari ontologi dulu, kemudian epistemologi baru aksiologi. Itu tidak jadi soal. Tetapi kita juga boleh dibalik. Kita belajar dari aksiologi, kemudian baru ontologi dan epistemologi. Aksiologi tentu harus kita letakkan dalam konteks ya, kenegaraan, kepemerintahan Republik Indonesia. Dan itu pesan yang disampaikan oleh Profesor Mulyarto tahun 85 yang lalu, bahwa ilmu pemerintahan itu harus kita sifatnya cultural bond, punya ikatan daya lekat dengan kultur, dengan sistem ya, yang kita kenal dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Tapi bukan berarti kemudian kita itu salah kaprah. Kan kita banyak salah kaprah. Dulu kita belajar konstitusi itu hanya untuk dihafal. Tetapi sebenarnya kedalamannya itu kurang. Ya, bolak-balik saya katakan bahwa Orde Baru itu Pancasilais, konstitusionalis gitu. Tetapi pemerintahan baik praktek maupun ilmu itu sebenarnya jauh dari prinsip ideologi Pancasila maupun konstitusi. Bahkan lebih banyak menerima warisan kolonial. Jadi ini kontradiksi yang luar biasa. Sehingga sebenarnya secara aksiologis itu kita mengalami kedangkalan. Secara historis ilmu pemerintahan memang dibentuk
karena aksiologis, terutama yang bersifat pragmatis, yaitu menyelenggarakan jurusan ilmu pemerintahan itu dalam rangka untuk mencetak birokrat, pegawai negara yang lebih pintar, lebih profesional mengerti pemerintahan gitu. Ya, jadi ini yang kemudian sering saya kritik. Wong sarjana pemerintahan kok menjadi bagian dari negara, seharusnya menjadi pemerintah dong. Kalaupun nanti masuk ke negara itu kan hanya sebagai stepping stone gitu. Tetapi yang kemudian dikenal ilmu pemerintahan itu kan memproduksi birokrat yang pemikiran maupun sepak terjangnya itu berbeda dengan nilai, tujuan, maupun katakanlah ideologi kita berpemerintahan. Jadi itu yang sebagai pengantar yang mau saya katakan, dan saya ingin menegaskan bahwa aksiologi ini ya contested, diperdebatkan, dipertaruhkan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain itu berbeda. Cara memandang ilmu pemerintahan, termasuk mengorientasikan ilmu pemerintahan, termasuk membuat kurikulum. Ada perguruan tinggi yang menyusun kurikulum itu, kurikulum ilmu pemerintahan itu dikaitkan dengan market base. Ya, jadi apa yang sekarang berkembang di pasar misalnya, orientasinya adalah untuk mencetak para sarjana yang terampil. Ya, terampil misalnya yang sekarang lagi ngetren itu terampil dengan teknologi pemerintahan. Ya. Bagaimana menguasai Internet of Things, digital government, government 4.0 itu yang sekarang lagi ngetren, lagi paling utama. Sehingga karakter sarjana sujananya itu hilang. Jadi sarjana tukang namanya. Ya, sarjana yang hanya mengabdi pada pasar, hanya untuk dirinya sendiri. Ya, jadi lebih banyak ya di situ itu, termasuk juga misalnya kalau kita berbicara tentang aksiologi itu sangat normatif. Bertakwa pada Tuhan misalnya, itu normatif. Terus Pancasilais. Ya, memang kita perlu belajar Pancasila dan konstitusi, tetapi kan terpisah. Jadi ini di kurikulum itu kan ditaruh di atas itu, kita belajar Pancasila, belajar kewarganegaraan itu. Tapi mata kuliah yang judulnya pemerintahan itu kan terpisah dari sana itu. Jadi nggak koheren, nggak connect gitu. Yang dipelajari kan good governance. Ya, bagaimana mantra governance, good governance, jimat itu dihayati betul ya. Indikatornya dan kemudian bagaimana kalau meneliti ya tentang efektivitas good governance. Lalu Pancasilanya yang dihafal itu di mana? Kan nggak nyambung namanya. Ngomong ada mata kuliah konstitusi juga. Tetapi orang lebih banyak memuja teknologi pemerintahan, bukan pemerintahan konstitusional. Jadi ini kan aneh, ini sangat aneh. Ya. Jadi itu kontestasinya begitu. Saya pernah belajar juga mengenai mereview kurikulum itu. Ya, saya banyak menyampaikan kritik ya. Di satu sisi normatif ya, normatif itu sama mantra sama jimat itu kan bedanya tipis. Tapi yang paling inti sebenarnya ilmu pemerintahan itu mengarah pada membentuk keterampilan pemerintahan. Ya, bukan pemikiran analitik gitu. Bukan membangun ideologi pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Tapi lebih banyak yang praktikal begitu. Ya, akhirnya nanti tunggang langgang. Ada juga perguruan tinggi yang lain yang
misalnya bicara bagaimana mahasiswa itu sarjana itu pintar dalam legal drafting. Ya, ini kan pekerjaan sarjana hukum. Bukan berarti kita tidak boleh belajar tentang legislasi itu. Penting itu ya. Saya punya pengalaman di Dewan Perwakilan Daerah. Saya bersama Ari Dipayana dan Endi Jaweng. Tiga-tiganya sarjana pemerintahan. Diminta untuk membuat dua hal, naskah akademik rancangan undang-undang desa dan kemudian membuat drafting. Ya, terus waktu itu ketua persiapan ya undang-undang itu dari Bali, Pak Wayan Sudirte. Kami berdiskusi gitu ya. Saya sampaikan. Jadi nanti kami menyiapkan naskah akademik dan kerangka besarnya. Kami tidak mungkin bisa detail membuat pasal-pasal ayat-ayat secara koheren ya. Sampai detail mengenai apa perbedaan dalam dengan pada gitu ya. Jadi kami ngomong begitu ya. Jadi terus terang kami tidak punya kemampuan legal drafting secara detail. Terus Pak Wayan bilang begini, itu pekerjaan Mas Toro dan teman-teman itu udah luar biasa kalau menyiapkan naskah akademik sama kerangka besar itu. Kalau sampai legal drafting secara detail, lalu pekerjaan legal drafter kami apa gitu ya. Jadi waktu itu kan ada dua tim ini, ada tim substansi, akademik substantif sama tim legal drafting. Tim legal drafting antara lain sahabat dari Atmajaya, Mas Hestu ya. Dr. Hestu, siapa nama panjangnya saya, Hestu Handoyo ya, Hestu Handoyo. Saya agak lupa namanya, tapi kami biasa akrab kalau manggil saya Kang Hestu gitu. Ya. Jadi gitu ya, termasuk yang ada juga perguruan tinggi lain itu mengajarkan tentang bagaimana membuat SOP, standar operasional prosedur. Ya. Saya agak ini juga saya. Nah ini kan pekerjaan administrasi publik ini, bukan ilmu pemerintahan. Kalau ilmu pemerintahan itu kan ilmu prinsip dasar gitu. Ya. Bukan yang terlalu teknis, terlalu detail. Jadi ilmu pemerintahan itu mengerti banyak hal. Yang lebih general. Karena pemerintahan itu dibentuk oleh banyak hal. Jadi pemerintahan bukan administrasi. Dan saya sudah bolak-balik berbicara bahwa orang belajar pemerintahan tapi sebenarnya tidak mengerti apa yang disebut dengan pemerintahan, malah mereduksi pemerintahan itu sebagai administrasi perbuatan yang bersifat perkantoran administrasi dan sekaligus juga mengabaikan pemerintah. Jadi ilmu pemerintahan ilmu yang ingkar pada pemerintah. Ya. Jadi contohnya misalnya begini, banyak orang kalau bicara kurikulum itu kan ada etika pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, ada teknologi pemerintahan, ada sosiologi pemerintahan, tapi tidak ada politik pemerintahan. Ini aneh betul, sangat aneh. Ya. Pemerintahan itu kan ngomong pemerintah, hal ehwal pemerintah. Pemerintah itu kan dibentuk oleh politik. Ya, karena pemerintah itu milik rakyat. Itu perintah konstitusi. Ya. Lalu bekerja secara politik. Ya kalau mau membuat kebijakan itu kepentingannya begitu banyak, kan politik. Lalu pemerintah akan mengambil keputusan. Ya, di antara banyak masukan atau pendapat yang begitu beragam. Ketika diputuskan menjadi undang-undang misalnya, itulah lalu menjadi hukum. Dan hukum itu lalu akan dijalankan dengan administrasi. Ya, saya nggak ngerti cara berpikir para sarjana ilmu pemerintahan. Ya, jadi bukan berbicara perihal pemerintah, tapi
Saya nggak ngerti apa yang dipikirkan mereka. Ya. Dan saya akan mulai berbicara tentang aksiologi, ilmu pemerintahan. Ada 3 aksiologi. Pertama, aksiologi secara teleologis. Telos, tujuan. Apa tujuan ilmu pemerintahan? Ya. Itu yang harus kita gariskan. Orang mengatakan bahwa pemerintahan itu ya bagaimana mengelola dinas-dinas umum untuk membahagiakan manusia. Saya sudah kritik itu. Itu nggak relevan itu. Ada juga yang berbicara tentang efektivitas. Bagaimana pemerintahan itu bekerja secara efektif, itu administrasi publik. Kalau bicara efektivitas ya itu administrasi publik. Kalau ilmu pemerintahan ya lebih penting governabilitas. Efektivitas akan berada di dalam governabilitas. Ya. Nah, secara teleologis, telos, ini kita harus kaitkan dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang akan menjadi arah. Bagaimana kita memberikan sumbangan. Ya, ilmu pemerintahan itu memberikan sumbangan untuk mencapai nilai, tujuan, cita-cita yang digariskan dalam Pancasila dan Konstitusi. Kalau kita lihat Pancasila, maka kan ini semua ilmu akan mengarah ke sana. Kalau mau, ya, kalau mau loh ya, mengarah ke sana. Dari sekian banyak ilmu, tentu akan memberikan sumbangan terhadap penghayatan dan praktek Pancasila secara utuh. Agama juga mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Nah, pemerintahan di mana? Menurut saya, pemerintahan itu titik fokusnya, titik masuknya pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bicara tentang kedaulatan rakyat, itu bicara tentang demokrasi. Bagaimana pemerintahan itu bekerja dengan kedaulatan rakyat. Ya, melalui jalur perwakilan, permusyawaratan perwakilan. Sila keempat itu didasari oleh 3 sila yang pertama ya. Jadi sila ketuhanan, sila kemanusiaan, dan juga sila kebangsaan. Dan sila keempat yang akan kita tuju itu, ya, itu akan mencapai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau kita kerangkai dengan Pancasila. Dan Pancasila tentu kan diturunkan secara lebih panjang melalui konstitusi. Undang-undang akan menurunkan itu. Ilmu juga akan memberikan masukan bagi undang-undang, dan kita juga akan menjalankan undang-undang itu, mengelaborasi dan juga menjalankan undang-undang. Konstitusi itu bukan hanya jimat, bukan hanya norma, bukan hanya dogma. Tapi yang lebih penting adalah dia mengandung ideologi dan juga pengetahuan yang bisa kita elaborasi. Konstitusi itu antara lain menjabarkan sila keempat, antara lain. Ya, misalnya konsep negara hukum demokratis, ya, dalam batang tubuh. Tetapi yang mau saya katakan, kita perlu mengingat pembukaan. Ya. Pembukaan UUD 45 itu saya kira sangat dahsyat, dan itu harus menjadi dasar ilmu pemerintahan. Bukan hanya mantra atau dihafalkan waktu upacara. Ya. Tapi harus menjadi, istilah Profesor Kuntawijaya itu, diradikalisasi menjadi ilmu dan tindakan. Ya. Paling tidak kita bisa membaca paragraf ke-4 ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, pemerintah negara Indonesia, pembukaan ini,
Itu yang harus jadikan dasar teleologi ilmu pemerintahan. Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan seterusnya. Sila keempat itu. Jadi itu jelas pemerintah negara Indonesia. Sehingga kita ilmu pemerintahan itu secara ontologis, secara epistemologis, secara aksiologis itu mengacu ke sini, mengarah ke situ. Bukan yang lain-lain. Bukan good governance. Ya. Bukan democratic governance. Bukan digital government. Bukan government 4.0. Ya. Jadi soal digitalisasi itu hal yang biasa. Itu namanya inovasi. Yang digunakan untuk mendukung kerja-kerja pemerintah. Tetapi kalau dia itu dijadikan diskursus, maka digitalisasi itu menjadi nilai, menjadi norma, dan sekaligus kekuasaan. Itu akan menggantikan konsep kedaulatan. Ya, konsep adil makmur yang ada di dalam konstitusi. Orang akan semakin lupa berbicara tentang pemerintah konstitusional, tetapi akan banyak berbicara tentang digitalisasi pemerintahan. Akan banyak berbicara mengenai good governance. Ya, jadi artinya ini ke orang yang rajin ngomong good governance ini kan sebenarnya juga aksiologis. Aksiologisnya siapa kan pertanyaannya begitu. Ya kalau saya ingin menegaskan bahwa aksiologis kita dasarnya adalah Pancasila dan konstitusi. Kalau good governance itu dari tempat lain. Tetapi sayangnya para sarjana, para mahasiswa pemerintahan itu gandrung betul ya dengan itu. Good governance dengan jimat, dengan mantra itu. Jadi sudah lupa kalau ya Pancasila itu hanya untuk dihafalkan saja. Jadi semuanya jadi jimat aja ya, mantra. Jadi tidak kehilangan esensi, kehilangan hakikat. Saya kira di dalam konstitusi sudah sangat jelas ya. Pokoknya poin pentingnya di sana. Jadi kita menuju pemerintah yang berkedaulatan. Sesuai sila keempat dalam rangka untuk meraih keadilan sosial. Atau kalau dalam konstitusi ya masyarakat adil makmur. Kedaulatan dibutuhkan untuk keadilan dan kemakmuran. Jadi itu nilai dan tujuan ini sangat penting. Dan saya ingat betul pada waktu ada seminar ya, kira-kira ya 2 tahun yang lalu ya. Kira-kira bulan Februari tahun 2019. Program studi ilmu pemerintahan itu menggelar ini ya, bulan ilmiah. Bulan Februari ilmiah itu waktu itu menghadirkan Mas Tejo. Dulu wakil bupati Kulon Progo, sekarang bupati. Karena bupatinya dipindahkan menjadi kepala BKKBN. Ada Profesor Purwosantoso, Mas Pur. Jadi Mas Tejo berbicara banyak tentang bela beli, tentang kemandirian, bagaimana membangun kemandirian kedaulatan. Bela beli itu ya. Nah, Mas Purwo memberikan catatan. Nah, inilah ilmu pemerintahan itu harus memproduksi nilai. Beliau selalu mengkritik kalau ilmu pemerintahan terjebak pada instrumentalisasi, pada pertukangan. Ya. Kan ini bahaya betul ini.
Jadi beliau sangat risau bahwa ilmu pemerintahan di Republik Indonesia ini itu ilmu pertukangan, kehilangan nilai. Nah, lalu Mas Pur mengatakan bahwa ilmu pemerintahan harus memproduksi nilai. Salah satu nilai yang kita pelajari dari narasi Mas Tejo adalah kemandirian. Jadi itu yang kemudian dikembangkan. Itu aksiologi itu. Nah, kalau sudah aksiologinya kemandirian, lalu kan kita bisa mengurai secara ontologis apa yang disebut dengan mandiri, hakikatnya apa, dan kemudian secara epistemologis bagaimana kita mencapai kemandirian. Ya, itu satu poin saya kira penting ya. Jadi nilai dan tujuan itu banyak. Kita sumbernya dari Pancasila dan konstitusi. Dan saya ingin mendorong bahwa ilmu pemerintahan itu tidak mencita-citakan efektivitas pemerintahan. Bukan. Tapi kita akan mendorong, ya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membentuk pemerintah yang kuat dan berdaulat. Jadi pemerintahnya harus kuat dan berdaulat sekaligus konstitusional. Untuk mencapai tujuan yang ditekankan dalam Pancasila maupun dalam alinea keempat ini, termasuk untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi pemerintah yang kuat, berdaulat dan konstitusional. Kewenangan pemerintah harus besar, tapi kekuasaannya dibatasi. Ya. Nah, ini kalimat ini itu kan nanti akan mengandung ontologi, mengandung epistemologi. Ya. Jadi sekali lagi kekuasaan pemerintah itu, kewenangan pemerintah itu harus besar untuk mencapai tujuan itu, tapi juga kekuasaannya dibatasi. Kewenangannya besar, kekuasaannya dibatasi. Atau kalau kita dulu pernah mengenal kekuasaan presiden itu tak terbatas. Ya, jadi ini yang saya kira terus-menerus itu ilmunya ada, pemikirannya ada. Itu yang saya kira kita kita uraikan ya. Jadi cara menguraikan bukan dengan digitalisasi pemerintahan, bukan dengan digital of things, dengan teknologi pemerintahan, bukan itu ya. Tapi ini dulu yang hakikat ini yang perlu kita uraikan, itu ya. Para sahabat, saya sempat jeda sebentar untuk ini ya, relaks, mengurangi ketegangan. Bukan jeda iklan ya, tapi jeda relaks ke belakang, gitu ya. Nah, sekarang saya mau meneruskan untuk berbicara tentang kurikulum sebagai instrumen aksiologi pedagogis. Ya, sekali lagi kurikulum ini contested, dikontestasikan. Ya, kadang-kadang tergantung pada level yang lebih besar ini kan interest antar perguruan tinggi berbeda-beda, mazhabnya berbeda-beda, orientasinya berbeda. Pada level mikro ya ada ekonomi politik, dosen. Kalau ada perubahan besar gitu banyak yang tunggang langgang. Harus belajar lagi katanya. Kalau ada mata kuliah baru, diberi mata kuliah baru, tunggang langgang. Tidak bisa menyesuaikan diri. Ya, jadi interestnya beda-beda dan ada asosiasi yang katanya itu untuk menyamakan. Ya. Jadi kesatuan, bukan persatuan. Ada 19 mata kuliah yang konon diklaim disepakati. Padahal saya nggak sepakat, kami nggak sepakat. Ya. Jadi memang ada dimensi normatif, ada dimensi pengetahuan, dan juga ada dimensi keterampilan, tapi tidak nyambung. Titik beratnya pada keterampilan. Jadi pertukangan. Yang ngomong Pancasila juga gitu. Tapi kan nggak koheren di situ. Jadi saya melihat memang
orientasi pedagogisnya untuk mayoritas atau mainstream itu untuk menyiapkan sarjana yang siap bekerja. Jadi tidak sesuai dengan prinsip atau pesan orang tua tadi ya. Le yen awakmu kuwi duwe ngelmu pinter, uripmu ora bakal kapiran. Le nak, kalau kamu itu punya ilmu dan pintar, hidupmu tidak akan terlantar. Jadi prinsip itu nggak dipakai. Termasuk ilmu laku, ya, itu nggak dipakai. Jadi lebih banyak keterampilan seperti teknologi pemerintahan, tata kelola pemerintahan, pelayanan sektor publik. Ya, itu kan administrasi publik banget itu. Bukan berarti kita tidak belajar pelayanan. Ya. Tapi kan ada teori, ada paradigmanya yang kita bisa tempatkan bahwa fungsi pemerintah itu kan melayani, tapi juga melindungi. Kalau mau konsisten ya seharusnya perlindungan dan pelayanan misalnya. Tidak hanya pelayanan sektor publik. Ya. Itu kalau publik itu nggak masalah, publik itu bagus. Tapi kalau sudah sektor publik itu masalah itu. Itu sangat neoliberal banget. Juga tadi sudah saya katakan, ada mata kuliah judul pemerintahan di belakang banyak banget nih. Ada ekologi pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, koordinasi pemerintahan. Ini maksudnya apa? Ya, tapi nggak ada politik pemerintahan. Jadi ilmu pemerintahan ini sangat anti politik, ingkar pada pemerintah. Itu yang menjadi ciri khas melonjol. Dan bolak-balik sudah saya katakan bahwa ilmu pemerintahan mengklaim sebagai ilmu, sebagai disiplin, tapi tidak punya perspektif, kurikulumnya tidak mengarah pada penggunaan pemerintahan itu sebagai perspektif. Ketika saya menawarkan konsep governmentality untuk dipelajari menjadi satu mata kuliah, ya, di asosiasi, tapi ditolak, tidak dipakai. Karena itu ya ini akan kami gunakan sendiri di APMD. Mungkin ada program studi ilmu pemerintahan perguruan tinggi yang lain mau pakai ya, tapi di asosiasi itu ditolak. Ya. Kenapa? Ya karena kalau governmentality itu kan melucuti kepentingan, kekuasaan, orientasi, aliran administrasi, tata kelola, dan teknologi pemerintahan. Ya, governmentality itu melucuti tata kelola, melucuti manajemen pemerintahan, melucuti teknologi pemerintahan. Ya, dan saya memahami governmentality ini ya untuk bringing government back in, supaya pemerintah itu berdiri tegak. Ya. Jadi arahnya ke sana. Nah, saya sebagai gagasan ini kan saya menendang gagasan ini. Paling tidak nanti bisa digunakan di kampus kami. Ini tahun 2021 ini kita akan merombak kurikulum gitu ya. Kalaupun yang 19 mata kuliah nasional itu dipakai, ya nggak apa-apa, itu instrumennya aja, tapi hakikatnya kita subversi. Esensinya kita subversi. Meskipun ada mata kuliah pelayanan sektor publik, tapi nanti kita akan subversi. Kata-kata sektor publik ini harus kita subversi. Kita harus kembalikan ke hakikat pemerintah, melayani dan melindungi. Ya, jadi nanti cara kita melihat bukan dari sisi manajemen dan administrasi, tapi harus lengkap dengan hakikat pemerintah dan pemerintahan. Saya tidak menyampaikan daftar mata kuliah secara detail untuk kurikulum, tapi saya akan klasifikasi, clustering. Ya. Jadi paling tidak kurikulum ilmu pemerintahan itu pertama kita mempelajari teori dasar. Teori dasar itu yang istilahnya membentuk pemerintahan. Paling tidak ada 3 mata kuliah yang perlu kita pelajari.
teori sosial, teori ekonomi, dan teori politik. Ya, karena memang pemerintahan itu kan dibentuk dari situ. Dan 3 teori ini kan nanti dikaitkan dengan hakikat manusia. Ya, makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk politik. Dan 3-tiganya ini nanti bisa menjadi satu kesatuan. Karena saya bolak-balik mengatakan bahwa kita memahami mengkonstruksi pemerintahan itu akan sangat tergantung cara kita mengkonstruksi memahami hakikat manusia. Kalau neoliberal, termasuk ilmu pemerintahan arus utama, itu hanya berangkat dari manusia sebagai makhluk ekonomi. Jadi kalau Anda sibuk dengan tata kelola, dengan teknologi pemerintahan, digital government itu asal-usulnya dari teori ekonomi. Ya, jadi ini 3 teori ini perlu kita pelajari dan memang harus kritis. Teori ekonomi juga tidak hanya tunggal. Ya, ada yang membela pemerintah, ada yang melucuti pemerintah. Ya, jadi ada yang berbicara tentang government failure, karena pasarnya gagal, lalu yang dituding pemerintah yang nggak beres itu. Padahal itu kan kontradiksi, wong mereka itu pengen pasar itu sebagai self-regulating, mengatur dirinya sendiri, otonom, nggak pengen diintervensi pemerintah. Ketika pemerintah tidak intervensi, pasarnya gagal, lalu yang dituding pemerintah yang gagal. Ini kan kacau ini. Ya. Jadi ada kegagalan pasar juga yang diciptakan oleh dirinya sendiri karena memang ya kerakusan itu kan ada di mana-mana. Tengkulak melakukan eksploitasi terhadap rakyat jelata kan ada di mana-mana. Dan itulah pasar gitu. Ya, jadi itu 3 teori perlu kita pelajari. Dan memang nanti pemerintahan itu kan akan governing 3 poin itu juga. Ya. Melakukan governing terhadap politik, governing terhadap sosial, governing terhadap ekonomi. Itu teori dasarnya gitu. Kalau dulu ya ada sosiologi gitu kan. Kalau kita ngomong teori sosial kan pasti ngomong sosiologi. Ada sistem sosial dan sebagainya ya. Nanti dimasukkan di sini juga bisa. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara tentang ini. Nanti urutannya bisa kita susun ya. Yang kedua kita bicara tentang ideologi, nilai, dan pemikiran pemerintahan. Ideologi menjadi penting karena memang sifat, bentuk, cara kerja pemerintahan ini kan ada ideologi yang berbeda-beda. Di Amerika kan selalu ada debat ideologis antara antara big government sama limited government misalnya. Nah, itu ada ideologinya. Orang menuding pihak lain kalau mendukung pemerintah dianggap konservatif. Ya. Kalau sebaliknya, orang yang berbicara tentang limited government, pemerintah yang terbatas itu dia mengklaim dirinya progresif. Padahal itu ya kacau juga itu. Karena lahirnya big government itu kan karena progresivisme Amerika juga gitu. Mulai dari Woodrow Wilson sampai kemudian Franklin Delano Roosevelt ini kan agak anti dengan pemerintah konstitusional. Karena konstitusi itu dianggap lambat, konservatif gitu. Ya, itu ada kekacauan dalam nalar berpikir dan ideologi. Tapi maksud saya ideologi ini penting untuk dipelajari sehingga belajar pemerintahan itu tidak hanya keterampilan, tapi ada nilai dan nanti dikaitkan dengan Pancasila sama konstitusi ini. Ideologi ini ya. Nah paling tidak ada 3 mata kuliah kan ini. Pertama kita belajar tentang pemikiran
pemerintahan. Ya, ada barat, ada di dunia Arab, ada di dunia timur, ada di dunia lokal kita. Gitu. Misalnya dalam masyarakat Jawa juga ada ajarannya, kita nggak mengenal konsep pemerintah, tapi penting untuk kita pelajari itu. Konsep-konsep kepemimpinan atau kepemerintahan adat juga, ini kan ada pemikirannya. Ya. Jadi artinya pemikiran universal dan pemikiran lokal harus kita hadirkan di situ. Termasuk saya kira pemikiran Yunani kuno, abad pertengahan gitu. Dan nanti berbagai cara pandang tentang bagaimana seharusnya pemerintahan itu dibuat, pemerintah bertindak itu menjadi perhatian di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita belajar konstitusi ya. Konstitusi ini kan ya nanti intinya ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi di sana kan ada pemikiran juga. Kita juga belajar secara komparatif. Teori tentang konstitusi juga banyak. Kemudian yang ketiga, teori demokrasi. Kita harus belajar itu. Karena demokrasi itu menjadi nilai, menjadi bangunan, menjadi institusi pemerintahan kita. Sesuai konstitusi. Itu klaster 2, kemudian klaster ketiga kita belajar tentang pembentukan teori pemerintahan. Jadi intinya teori pemerintahan kan kalau dalam sosiologi itu lalu ada sosiologi klasik, sosiologi modern, sosiologi kritis, sosiologi postkolonial gitu. Misalnya gitu. Nah nanti kita juga begitu, kita akan belajar berbagai mata kuliah yang pemerintahan itu ada di belakang. Misalnya kita belajar dulu tentang pengantar ilmu pemerintahan. Jadi pengantar pemerintahan itu kan ngomong tentang konsep-konsep dasar. Itu pengantarnya. Apa itu negara, apa itu pemerintah, apa itu masyarakat, apa itu warga, rakyat. Supaya nanti enggak kecamatan itu pemerintah atau bukan misalnya. Supaya nanti ini kan soal definisi nih. Ya. Belum nanti soal tipologi. Definisi dasar dulu nih. Belum ngomong perspektif dan sebagainya. Ya. Ini pengantar ilmu pemerintahan. Kemudian juga kita bicara tentang misalnya ada mata kuliah politik pemerintahan. Ya, ini mendasari ini bagaimana kita mengkaitkan antara politik dengan praktek pemerintahan. Lalu ada administrasi pemerintahan, ada hukum pemerintahan, sosiologi pemerintahan. Juga kalau perlu yang menarik juga supaya kita punya wawasan yang luas tentang sejarah pemerintahan. Ada banyak literatur nasional yang bisa kita pelajari. Tapi secara teoritis kita juga bisa belajar pada The History of Government yang ditulis oleh Samuel Wiener, ada 3 volume yang bisa kita unduh secara gratis juga gitu. Yaitu kita membentuk ini ya mata kuliah yang membentuk bagaimana pemerintahan itu kan sebagai objek yang dikaji. Jadi membentuk epistemologi itu. Ya kayak tadi ya, di sosiologi tadi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita bicara tentang sejumlah mata kuliah yang terkait tentang ini ya, terkait dengan teori subjek pemerintahan. Ya, ini pemerintah, ini subjek negara. Ya. Teori pemerintah, teori negara, birokrasi, teknokrasi, parlemen. Kemudian rakyat, warga, masyarakat itu nanti ada di sini. Judul mata kuliahnya bisa kita buat. Tapi subjek-subjek itu ini ya, korporasi juga boleh di situ. Subjek-subjek yang punya kepentingan terkait dengan ya sistem institusi praktek pemerintahan. Itu kita taruh di sini. Itu keempat. Kemudian yang kelima, itu kita bicara tentang institusi, sistem, struktur, proses,
aktivitas pemerintahan atau perbuatan memerintah. Jadi ini kan soal predikat ini. Kalau tadi kan yang nomor 4 itu kan S subjeknya. Sekarang kita ngomong predikat. Ini misalnya kita bicara tentang formasi pemerintahan. Ini kan G1 ya, government. Institusi itu kan government itu. Misalnya kita bicara tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Itu ada mata kuliah tentang itu, atau hubungan pusat daerah atau apalah. Jadi ini intinya kan ngomong tentang daerah. Ngomong tentang desa. Misalnya pemerintahan daerah. Kemudian pemerintahan desa misalnya. Pemerintahan nasional. Jadi paling tidak sudah ada 3 mata kuliah. Nih. Kemudian juga ada governing. Ya, ini soal perbuatan. Governing itu apa bahasa Indonesianya? Ya mungkin soal kepemerintahan lah. Teori kepemerintahan. Atau ini ya, proses memerintah atau perbuatan pemerintahan. Ini governing nih. Ini teorinya banyak ini. Ya. Kemudian juga ada mata kuliah tentang governability. Nah, ini bicara tentang legitimasi, otoritas, kapasitas, kualitas. Nah, sekarang ada banyak literatur tentang quality of government. Bu Rothstein ya, itu banyak dia, literaturnya banyak, itu bisa kita ambil ya, kualitas pemerintah. Literatur tentang kegagalan pemerintah, kegagalan negara bisa kita pelajari di sini, di governability ini. Dan tentu yang sangat penting juga di poin kelima ini kita ada mata kuliah tentang kebijakan. Kebijakan publik juga boleh, kebijakan pemerintah juga boleh itu. Nah, karena tadi yang pelayanan publik itu, pelayanan sektor publik itu wajib gitu ya, sebagai kurikulum nasional ditaruh di sini. Tapi nanti kita subversi. Pelayanan sektor publik itu kita subversi. Ini bukan ngomong tentang keterampilan, tetapi harus 3-tiganya. Ideologinya, pengetahuannya sama keterampilan. Jadi ini bukan, nanti esensinya bukan hanya semata-mata tentang SOP pelayanan publik. Tapi kita juga bisa melakukan melakukan kajian secara kritis tentang bentuk-bentuk pelayanan publik. Berbagai pengalaman yang ada itu bisa kita kaji. Dan yang tidak kalah penting di dalam klaster kelima ini adalah legislasi dan regulasi. Ya. Jadi ada dimensi keterampilannya, tetapi ada dimensi pengetahuannya. Kita mengkritik peraturan pemerintah. Kita membedakan perbedaan antara legislasi dan regulasi. Kita bicara tentang negara pengatur misalnya. Kita bicara tentang regulasi dan konkretnya bagaimana kita mempelajari tentang izin. Ini kan nanti memberikan nilai juga dan keterampilan. Bagaimana kalau orang itu menjadi bagian dari pemerintah itu, bagaimana memahami izin. Ya. Terus kemudian yang klaster ke-6 ini menempatkan ini ya, jadi pemerintahan sebagai perspektif. Jadi ini yang akan menjadi ciri khas penting sebagai disiplin. Kalau di sosiologi kan ada sosiologi industri, sosiologi tenaga kerja, sosiologi ekonomi, sosiologi politik. Sosiologinya ditaruh di depan. Itu artinya menggunakan sosiologi untuk melihat politik, melihat ekonomi, melihat hukum, melihat industri, melihat desa, melihat kota, dan sebagainya. Nah, di sini juga begitu. Kita harus bicara tentang, misalnya ini paling tidak ada 2 dulu. Governance dan governmentality. Ini kan 2 perspektif pemerintahan yang bisa kita gunakan untuk melihat fenomena pemerintahan. Kemudian juga kita misalnya ada mata kuliah kepemerintahan pembangunan.
Ya, jadi nanti kita akan mengkaitkan bagaimana governmentality, governance, governing, kemudian juga governability itu untuk melihat pembangunan. Kemudian juga ada kepemerintahan agraria dan ekologi misalnya. Jadi ini nanti banyak ini. Kan nanti kalau dalam studi macam-macam nih bentuknya. Ada kepemerintahan pangan, kepemerintahan infrastruktur, kepemerintahan air, kepemerintahan sumber daya bersama. Gitu. Jadi maksud saya ini yang memang harus dipertajam seperti halnya sosiologi tadi. Sehingga kita menggunakan pemerintahan itu tidak hanya sebagai objek yang dikaji, tetapi sebagai perspektif yang kita gunakan untuk mengkaji fenomena sosial dan secara khusus itu hajat hidup orang banyak. Kemudian yang ketujuh ini bicara tentang metodologi yang digunakan untuk tadi ya, bagaimana kita menggunakan teori pemerintahan untuk kerangka kerja analitis. Kita mengkaji pemerintahan maupun menggunakan pemerintahan. Ya paling tidak kan ada metode penelitian sosial, kemudian di tingkat akhir ada metodologi ilmu pemerintahan. Ada perencanaan penelitian dan sebagainya ya. Jadi ini kan keterampilan ya, keterampilan pada sisi pengetahuan. Nah yang kedelapan itu klaster mengenai seni dan keterampilan. Ini yang lebih konkret. Ya, keterampilan pemerintahan. Misalnya ada pengorganisasian rakyat. Itu penting tuh ya. Lalu ada public speaking, belajar bicara di depan publik, di depan orang banyak. Lalu advokasi kebijakan. Lalu teknik fasilitasi, lalu teknik legislasi dan sebagainya. Jadi ini soal seni keterampilan ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan. Nah ini kurikulumnya gitu, dan saya ingin mengatakan dengan kurikulum ini kan kita akan mengarah secara idealis itu kita menghasilkan sarjana yang sujana. Soal profesi kan bisa beraneka ragam, tapi sujana itu penting. Yang kritis, analitis, dan amalia. Ya berpihak sama rakyat gitu, bukan pada tengkulak ya. Nah kalau soal jalur kan ini orang itu kan punya banyak pilihan. Tetapi sebagai academic enterprise kan kita punya track. Saya akan menyampaikan ada 4 track sarjana pemerintahan ini dalam berkarir ya. Yang pertama menjadi pemerintah. Jadi pemerintah itu yang menjadi kepala desa, menjadi wakil rakyat, menjadi bupati, wali kota, gubernur. Ya. Pokoknya yang menjadi pemerintah lah, menjadi eksekutif itu. Ya memang orang tidak langsung ujuk-ujuk. Ada stepping stone ya, ada ini ya. Tapi itu maksud saya prioritas pertama. Orang kan bisa aja, misalnya seperti kemarin belum lama saya ketemu dengan mahasiswa saya dulu, namanya Kornain. Dulu aktif di LSM, kira-kira 2 tahun. Jadi wartawan. Lalu aktif di partai. Ya, aktif di partai, kemudian masuk dewan. Ini sudah yang kedua atau enggak? Kalau enggak salah ketiga kali. Dan sekarang menjadi wakil ketua DPRD. Itu contoh itu, namanya itu jalur ya. Memang tidak langsung ujuk-ujuk to the point menjadi pemerintah, tapi memasuki dunia civil society dulu. Ya, karena itu ini civil society kan jalur ketiga. Jalur pertamanya pemerintah, jalur keduanya negara. Jalur negara itu berarti menjadi ASN, aparat sipil negara. Ini yang terus-menerus sampai pensiun bisa menjadi hanya menjadi ASN, tapi ada juga yang dia pindah menjadi ke jalur pemerintah. Misalnya 20 tahun menjadi PNS, lalu berkontestasi ke menjadi bupati gitu. Seperti ini ada mahasiswa saya juga namanya Hermus Indo ya di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Beliau berkarir di PNS sekian tahun lamanya. Kemarin itu pilkada, alhamdulillah menang dan
insya Allah nanti akan menjadi bupati di Kabupaten Manowari. Jadi itu jalur ya, jalurnya jalur track 2 menjadi negara. Kemudian yang ketiga menjadi masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu ya bisa menjadi dosen, bisa menjadi aktivis, pegiat desa, LSM, wartawan gitu ya. Jadi di dunia masyarakat sipil. Mau berkarir di situ terus ya nggak apa-apa. Seperti saya ini kan gitu ya, di dunia pernah ya sampai sekarang di dunia kampus, pernah di LSM juga gitu. Yang sering kita menjadi jembatan antara desa, kabupaten, pusat, antara pemerintah dengan parlemen gitu. Kalau dulu saya waktu RUU Desa antara Senayan sama Pasar Minggu itu di kantornya Kemendagri, Senayan itu DPR, jadi warawiri menghubungkan gitu. Itu peran itu juga menarik. Jadi dosen itu kan gitu ya, bisa ke mana-mana, bisa menjadi apa-apa. Batu landasannya menjadi dosen. Kelak akan menjadi pemerintah juga bisa gitu ya. Akan menjadi pejabat, menjadi dirjen juga boleh. Ya. Akan bisnis juga nggak apa-apa. Jadi DPRD, DPR juga boleh, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi ini ruang yang cukup luas nih di arena civil society. Menjadi pegiat juga bisa kok. Ya. Kemudian di keempat ini masyarakat ekonomi, wirausaha. Jadi dulu Syarif Arifait ini kan dulu di masyarakat sipil nih, lalu mendirikan LSN ini kan ini bisnis tapi juga social entrepreneur lah ya, dan dia melakukan transformer gitu. Jadi bisnis dengan memberdayakan dengan bisnis juga ya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah kok mau nanti jual mie ayam terus kemudian berkembang pesat, setelah itu lalu masuk ke partai politik juga bagus, nggak jadi soal. Alumni APMD banyak juga yang menempuh jalur itu. Ya. Jadi bisnis kecil-kecilan gitu, terus kemudian tumbuh berkembang, ada yang menjadi dewan itu cukup banyak. Jadi ini dari moving ya, bergerak dari jalur masyarakat ekonomi ke jalur pemerintah. Jadi dari track 4 ke track 1 gitu. Tapi kalau sudah lama menjadi masyarakat sipil atau masyarakat ekonomi kan susah untuk menjadi negara. Menjadi PNS kan susah ya. Sehingga jalur yang bisa dimasuki dari masyarakat ekonomi, masyarakat sipil ke jalur 1 namanya pemerintah. Saya kira demikian teman-teman, dan